Nah, saudara, saya sengaja menampilkan background dengan gambar foto seperti begini. Ini merupakan kejadian yang viral kemarin di Oscar 2022, di mana aktor Will Smith, dia naik ke atas panggung, dia menempeleng MC yang bernama Chris Rock, yang seorang komedian, karena si komedian itu di atas panggung menyinggung istrinya yang kepalanya pelontos. Sebenarnya si Will Smith itu sudah ikut tertawa, tapi nggak tahu kenapa dia naik ke atas, kemudian dia menempeleng MC tersebut. Nah, saat ini kita akan coba memfokus dari hal yang berbeda. Nah, saat ini kita akan memfokus dari hal yang berbeda. Kalau di video kemarin, saya ada menyinggung tentang bagaimana kita menjaga tutur kata. Tapi di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita menguasai diri. Amsal 25 ayat 28 mencatat, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam buah roh, misalnya di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan satu hal yang penting walaupun di posisi yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Ada satu ayat lagi sebelum saya lanjutkan. Amsal 16:32 mencatat, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, berbicara tentang penguasaan diri, sekarang kita lagi mau masuk ke masa-masa sengsara Yesus. Di situ ada tokoh yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang yang cepat bertindak. Ya. Kadang-kadang mungkin tanpa berpikir dia langsung bertindak. Cepat berkata-kata. Tidak dapat menguasai diri. Nah, kalau saya mau lihat di dalam latar belakang kejadian dari foto ini, ada dua orang yang dua-duanya mungkin tidak dapat menguasai diri. Satu, dalam kerjanya, dia sebagai komedian, dia mengatain orang lain. Yang mungkin bagi pihak orang, dia tidak bersalah. Karena hanya dengan mulut berkata dan membuat lelucon. Tetapi yang aktor, dia turun tangan. Apapun yang terjadi, kalau sudah sampai main tangan, selalu salah. Apapun yang terjadi. Artinya siapa yang memukul, dia duluan yang salah. Jadi dia harus menahan diri. Harus menahan diri. Itu sebabnya, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab mencatat penguasaan diri itu penting. Waktu Simon Petrus, dia berhadapan dengan masalah yang akan dihadapi oleh Yesus. Yesus katakan, sebentar lagi waktunya aku akan disalibkan. Lalu Petrus katakan apa? Biarpun semua orang itu melarikan diri. Ingat,
Biarpun semua orang itu melarikan diri, tetapi aku tidak. Lalu Yesus katakan kepada dia, "Hai Petrus, ingat, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Benar, dia menyangkal Yesus. Dan ada ayam berkokok. Jadi tindakan Petrus itu gegabah. Waktu di Taman Getsemani juga demikian. Begitu prajurit datang mau menangkap Yesus maksudnya, dia langsung keluarkan pedang dan dipotong salah seorang prajurit. Telinganya putus, namanya Malkus. Apa yang terjadi? Yesus katakan, "Hai Petrus, sarungkan pedangmu, sebab barang siapa yang main pedang, dia akan mati di ujung pedang." Konteks yang kita bicarakan adalah gegabah. Konteks yang kita bicarakan adalah tidak dapat menguasai diri. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Dikatakan bahwa, saudara, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi, mengendalikan diri itu bisa mempertahankan keamanan, saudara. Oleh karena yang terbaik adalah mengendalikan diri, termasuk segala macam hal kita berusaha menahan nafsu, menahan perbuatan-perbuatan yang jahat, menahan hal-hal yang tidak berkenan, menahan tindakan yang bisa melukai, menahan perkataan yang bisa menyakiti, menahan hal-hal yang dapat merusak. Secara manusia mungkin kita tidak sanggup, tapi sekali lagi, saudara, ada Roh Kudus akan membantu kita untuk melakukannya. Jadi pengendalian diri itu merupakan salah satu karakter dari Tuhan. Kalau sudah perhatikan Tuhan Yesus, di dalam sejarah hidupnya, dia itu mengendalikan dirinya. Bagaimana kita katakan dia mengendalikan dirinya? Waktu di atas kayu salib, dia mengendalikan dirinya. Dia bahkan mengampuni orang yang menyelibkan dia. Dia tekun mengendalikan dirinya sampai akhir riwayat hidupnya. Itu pengendalian diri. Saudara, hari ini kita mau mencari orang yang dapat mengendalikan diri. Bagaimanapun mengendalikan diri itu merupakan perbuatan yang terpuji. Bagaimanapun itu, saudara. Itu perbuatan yang terpuji. Saudara, saya pernah melayani praktek pelayanan di Ujung Pandang. Lebih kurang 2 bulan. Suatu hari saya bersama dengan seorang hamba Tuhan, kita naik mobil menuju ke gereja. Dan di lampu merah itu agak naik. Dan pas waktu lampu merah, berarti kita harus menahan rem berhenti. Tapi yang menjadi masalah adalah, di depan itu ada orang yang naik mobil juga, pejabat. Dia itu entah kenapa, mobilnya itu remnya mungkin tidak tertahan, lalu mobilnya turun, mundur ke belakang. Lalu menabrak mobil kami. Jadi dia yang mundur, kita dalam keadaan berhenti. Ya, karena mobil kita, mobil yang sudah tua, mungkin dia anggap mobil kita yang menabrak dia. Dia turun dengan baju seragam, dia gedor-gedor pintu salah seorang hamba Tuhan, rekan yang menyetir. Dia tanya, "Kenapa kamu menabrak mobil kita, mobil saya?"
Kita katakan, enggak, mobil Anda yang mundur. Lalu dia marah-marah, kamu nggak kenal saya, kamu nggak perhatikan saya, siapa saya? Pak saudara, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sampai turun marah-marah, ngomong tidak mengenal. Taruhlah kita menabrak dia. Boleh bicara dengan baik-baik. Boleh ngomong dengan baik-baik. Tapi dia sudah mengomentari sampai, apakah Anda tidak kenal pada saya? Saudara, kita benar-benar tidak mengenal dia. Jadi, kesombongan dia membuat dia tidak dapat mengendalikan diri. Jadi, tidak dapat mengendalikan diri itu sebenarnya rugi besar. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita mesti mengandalkan diri. Mesti mengendalikan diri. Jadi kalau orang yang dapat mengendalikan diri, pasti dapat pujian. Walaupun mungkin kita harus marah, tapi tidak harus marah. Tidak marah, tapi kita dapat mengendalikannya. Sebenarnya kalau kita tahu mengendalikan diri itu penting, mengapa kita tidak mau melakukannya? Kalau kita merasa Yesus itu adalah Tuhan kita dan percaya pada Dia, dan Dia juru selamat kita, dan kita mau teladani Dia, salah satu hal yang perlu kita pelajari hari ini adalah mengendalikan diri. Kalau kemarin aktor tersebut dapat mengendalikan dirinya, saya pikir peristiwanya itu tidak berkelanjutan sampai sekarang. Justru dengan dia tidak mengendalikan diri, tadi saya baca di berita lain, itu Chris Rock, dia itu sebentar lagi punya banyak show. Dan tiketnya menjadi naik harga. Dari $600 satu orang menjadi 900, hampir 1.000. Gara-gara apa? Gara-gara kejadian kemarin. Dan Chris Rock, menurut berita yang saya baca, dia tidak membalas. Tidak membalas untuk melaporkan yang menamparnya itu ke polisi. Dia bilang tidak masalah. Sudah. Beres. Terlepas dari mereka itu, apa kepercayaannya? Terlepas dari mereka itu, siapa? Saya tidak kenal juga. Tapi dari sikap ini kita refleksikan melalui firman Tuhan. Bahwa pengendalian diri itu penting. Mari kita belajar sama-sama untuk dapat mengendalikan diri. Nah, saudara, kalau hari ini saudara ada kesulitan dalam hal mengendalikan diri, mari kita datang kepada Tuhan minta pertolongan. Ini masalah hidup kita. Kita bukan hidup hari ini. Kita hidup besok masih bertemu dengan orang lain. Yang setiap hari ada problem. Setiap hari ada masalah. Kita nyetir di jalan, ada masalah. Ada problem, kadang mungkin mobil kita disenggol orang, itu masalah. Dan masalah itu bisa terjadi kapan saja. Dan pengendalian diri juga perlu kita jaga kapan saja. Kita tidak tahu kapan kita bisa emosi, tapi kalau setiap hari kita latih, kita mengendalikan diri, maka kita akan membaca situasi. Situasi tidak dapat mengalahkan diri kita. Kita yang akan menetralkan situasi. Situasi tidak boleh mempengaruhi kita. Situasi boleh kacau, kita tetap mengendalikan diri. Situasi bisa bikin marah, tapi kita tetap mengendalikan diri. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Even tokoh Alkitab juga tidak dapat mengendalikan diri. Kalau kita perhatikan, Daud tidak dapat mengendalikan diri. Dia melihat orang mandi, dia tidak dapat mengendalikan diri. Dia dicemooh oleh Nabal, dia tidak dapat mengendalikan diri. Dia marah-marah, bahkan mau bunuh saudara.
Hanya kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang dapat mengendalikan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami orang yang lemah. Kami tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Kami sering berbuat salah. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami sering menyakiti Engkau. Bahkan kami sering menyakiti sesama manusia. Tuhan, kami mau belajar dari Engkau. Belajar dari firman-Mu. Supaya setiap hari yang kami lewati, kami boleh kendalikan diri kami. Supaya hidup kami ini menjadi hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Bukan dikendalikan oleh diri kami. Oh Tuhan, ketika diri kami mau mengendalikan diri kami menjadi egois. Karena kami mau menang. Karena kami mau merasa hebat. Tapi bila Tuhan, Engkau yang mengendalikan kami, maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mengalah. Kami tidak membalas. Kami boleh mengampuni. Bahkan kami boleh mengasihi. Tolong kami Tuhan. Dengar doa kami. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang doa. Amin. Terima kasih.